Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya hanya akan mau memberikan pengayaan sebetulnya mengenai kira-kira bentuk soal UTS begitu ya. Saya akan mengambil perihal analisa perilaku konsumen. Nah, eh, saya akan memberikan pemahaman kepada kalian kenapa perilaku konsumen itu harus dianalisa. Kita berangkat dari kasusnya ini. Si A memiliki uang sebesar 10.000 ya, 10.000 yang akan dibelanjakan untuk membeli buah. Dalam hal ini si A ini akan membeli jeruk dan pisang. Pisang memiliki kandungan vitamin yang lebih dibandingkan jeruk. Maka harga jeruk di pasar itu Rp500 per buah. Sedangkan pisang memiliki harga 1.000 per buah. Kenapa lebih mahal daripada jeruk? Kenapa? Kenapa lebih mahal? Karena tadi dibilang bahwa pisang memiliki kandungan vitamin yang lebih dibandingkan jeruk, gitu ya. Nah, ini namanya memiliki fungsi, memiliki manfaat yang lebih dibandingkan dengan produk lain. Di analisa perilaku konsumen, ini namanya adalah utilitas. Utilitas. Pisang memiliki utilitas lebih tinggi dibandingkan dengan jeruk, sehingga pisang memiliki harga yang lebih mahal. Selanjutnya pertanyaannya, gimana perilakunya si A membeli dua jenis buah tersebut di pasar? Dia berarti bisa memilih dengan berbagai macam pilihan. Macam pilihan maksudnya gimana? Dia bisa aja beli semuanya jeruk semua. Berarti kalau misalnya dia punya duit 10.000, dia bisa aja beli beli jeruknya itu 20 buah, ya kan? Tapi dia nggak beli pisang sama sekali. Atau dia milih beli pisangnya 5.000. Atau dia milih jeruknya itu adalah beli jeruknya 10 sehingga pisangnya cuma 5. Nah, gimana perilakunya si konsumen tersebut? Nah, ini yang akan kita pelajarin. Apa sih gunanya kemudian kita mempelajari analisa perilaku konsumen? Banyak. Ketika kita menjadi seorang manajer nantinya, mengetahui bagaimana segmen market kita, itu sangat penting. Segmen market maksudnya adalah pasar market kita. Pendapatannya market kita tuh berapa sih per bulannya? Mampu nggak kalau misalnya saya jualan produk ini harganya sekian, mampu dibeli sama konsumen nggak? Kalau mampu dibeli, kira-kira berapa banyak yang akan dia beli, yang diserap sama konsumen kita? Karena dengan mengetahui berapa banyak yang bakalan diserap sama konsumen, itu akan memberikan informasi ke kita berapa yang harus diproduksi. Gitu kan logikanya, alurnya bisnisnya kayak gitu. Oke, paham ya sampai sini? Ini kasusnya. Kemudian kita berlanjut pada yang namanya asumsi perilaku konsumen. Asumsi perilaku konsumen itu yang pertama, konsumen itu berpikiran rasional. Dia mau memaksimumkan utility. Utility tadi apa? Manfaat. Dengan duit yang ada dia, 10.000 ini, dia mau memanfaatkan duitnya yang ada untuk membeli secara maksimal. Kemudian, asumsi yang kedua, asumsi itu apa? Asumsi itu dasar pandangan yang harus berlaku ketika kita menerapkan analisa perilaku konsumen. Pandangan yang kedua, utility bersifat ordinal. Ordinal berarti memiliki peringkat. Dikonsumsi berdasarkan manfaat. Nah, kita lihat nih tadi ya di soalnya balik lagi. Tadi kan dibilang bahwa mana yang lebih banyak vitaminnya? Pisang kan? Nah, pisang berarti memiliki manfaat lebih banyak daripada jeruk. Sehingga utility-nya bersifat ordinal. Ordinal berarti dia memiliki peringkat. Berarti kalau peringkat kita peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3. Nah, berarti si pisang ini memiliki peringkat lebih tinggi dibandingkan dengan jeruk. Dari soal tadi, kita lihat, kita masukkan dalam tabel supaya gampang dicernanya. Ya. Si A, nah ini, punya duit 10.000. Dia mau beli buah jeruk dan pisang. Di mana harga jeruk tersebut per buahnya 500. Kemudian harga pisang itu adalah 1.000.
Dalam hal ini, untuk memudahkan kita penulisan matematiknya nanti, saya mengibaratkan jeruk itu sebagai X, pisang itu sebagai Y. Nah, utility 5 sama 10 ini dapat dari mana? Saya mengumpamakan, karena tadi dibilang bahwa pisang memiliki utilitas lebih tinggi dibandingkan dengan jeruk. Maka utility-nya pisang lebih tinggi. Di sini saya beri 10. Kemudian jeruk utility-nya cuma 5. Ya kan? Karena berkaitan dengan informasi tadi yang dia di soal tadi. Dia lebih tinggi dibandingkan dengan jeruk si pisang tadi. Ya. Itu yang disebut dengan ordinal. Ordinal berarti peringkat. Kemudian kita berlanjut ke asumsi yang ketiga. Itu adalah perilaku yang namanya law of dismissing marginal rate substitution. Ya. Apa itu? Apa itu law of dismissing marginal rate of substitution? Atau biasa disingkatnya adalah MRS, marginal rate of substitution. Itu adalah MRS adalah suatu kondisi di mana semakin banyak mengkonsumsi satu jenis produk akan mengurangi konsumsi jenis produk lainnya yang sifatnya menggantikan substitusi. Kita lihat penerapannya. Kita lihat ini. Tadi dibilang bahwa si A ini punya duit 10.000. Berarti dia kemungkinan bisa membeli jeruk sebanyak 18. 18 kali 500 berapa? 9.000. Ya kan? 18 kali 500 adalah 9.000. Berarti sisanya masih ada 1.000 dong, karena duit dia kan 10.000. Sisanya dia bisa beli pisang sebanyak 1. Ini kemungkinan yang pertama. Dia membeli jeruk 18, kemudian membeli pisangnya sebanyak 1 buah. Kita lihat ini. Nah, ketika dia mengurangi konsumsi jeruk, di sini saya ibaratkan 14. Ketika dia mengurangi konsumsi jeruk sebanyak 14, berarti 14 kali 500 berapa tuh? 7.000. Berarti si A bisa membeli pisang sebanyak 3, ya kan? Kemudian, begitu selanjutnya, si A bisa membeli jeruk sebanyak 12. 12 kali 500 berarti 6.000. Masih ada sisa 4.000. 4.000-nya buat beli pisang. Begitu dia membeli jeruk 12, dia bisa membeli pisang sebanyak 4. Nah, begitu seterusnya. Sehingga ini adalah kemungkinan-kemungkinan yang muncul yang akan dilakukan oleh si A. Kemungkinan-kemungkinan kuantiti ini tadi kan asumsinya adalah konsumen kita pasti berperilaku rasional. Dia pasti akan mau memaksimumkan utilitas. Walaupun dia beli jeruk berbeda dan pisang kuantitinya berbeda dengan duit yang 10.000 tadi, jumlah kuantiti yang dibelinya bisa berbeda, tapi utilitasnya akan sama. Total utilitasnya akan sama. Coba kita cek. Yang pertama, dia beli jeruk 18, kemudian beli pisang 1. Untuk utility-nya dapat 90, ya nggak? Kenapa? 18 dikali 5 sama dengan 90. Karena utility-nya jeruk, karena vitaminnya lebih rendah kan dari pisang, maka dia cuma 5. Kemudian untuk pisang 1, ya kan? Dia beli cuma 1, utility-nya 10. Berarti untuk pisang berapa? 1 kali 10. Ya 10. Totalnya di sini adalah 100. Nah, kemudian sama nggak nih total utility-nya? Kalau kita beli jeruk sebanyak 14, kemudian pisangnya 3, kita coba lagi buktikan. Ya, berarti kita buktikan. Tuh, ketika dia beli 14 dikali 5, karena utility-nya 5, adalah 70. Kemudian pisangnya, dia beli sebanyak 3 buah, utility-nya 10, berarti 30. 70 ditambah 30 adalah 100. Sampai dengan ke bawah, kalau kita buktikan, nah, itu semuanya sama, 100. 50 tambah 50, 100. 10 tambah 90,
100. Jadi, dengan berbagai kuantiti yang berbeda, konsumen kita pasti akan memaksimumkan total utility. Manfaatnya pasti dia mau yang terbaik, yang paling maksimal. Cuman masalahnya, nah ini masuk nih. Apa iya dia mau makan jeruk aja, jeruk 18 biji? Apa nggak bosen makan jeruk mulu 18 gitu, sementara pisangnya cuma 1, kan gitu. Kan karena kalau di ekonomi berlaku juga yang namanya hukum law of diminishing return. Maksudnya adalah ketika dia mengkonsumsi yang pertama, tingkat kepuasannya itu akan semakin berkurang. Kalau dia makan pertama, wah enak nih jeruk. Makan lagi, lama-lama tingkat kepuasannya berkurang. Nah, secara ekonomi, ini dia lama-lama bakalan bosen kalau makan jeruk mulu, terlalu banyak. Makanya kita pertimbangkan, dia akan memilih komposisi yang paling maksimal, yang mana di antara kemungkinan yang ada di sini. Gimana caranya? Dengan indifferent curve. Indifferent curve adalah kurva yang menggambarkan perilaku konsumen dalam memilih lebih dari satu produk, barang atau jasa yang bertujuan memaksimalkan nilai manfaat, utilitas. Kata kuncinya adalah menggambarkan perilaku konsumen lebih dari satu produk. Nah, ini kan lebih dari satu produk nih. Dia mengkonsumsi jeruk dan pisang. Kita akan melihat pada kuantiti berapa nih si konsumen ini merasa paling puas. Nah, ini akan dibantu yang namanya indifferent curve. Kemudian, gimana caranya kita menggunakan indifferent curve? Nah, di sini kita udah punya grafik, ya kan? Sumbu horizontal X-nya itu adalah jeruk, grafik horizontalnya jeruk, ya. Jeruk. Kemudian yang di sebelah sini adalah yang di sebelah vertikal itu perihal pisangnya. Jadi X-nya jeruk, Y-nya adalah pisang. Yang tadi kita kasih nama kan. X-nya jeruk, Y-nya pisang. Seperti itu, ya. Ya, kita akan menggambar yang namanya kurva indifferent curve. Kita sekarang, nah ini data yang ini data yang tadi kita cari tuh. Berarti kemungkinan yang timbul dari si A. Ketika dia membeli dengan duit 10.000, dia bisa membeli jeruk sebanyak 18, pisangnya 1. Gitu. Nah, ini akan kita gambarkan ke dalam bentuk kurva. Itu ya. Nah, kita mulai dari yang pertama. Ketika dia membeli jeruk 18, pisangnya 1. Nah, berarti sini kok dong 18, 1. Ya, kira-kira di sinilah. Ah, gitu dan set gitu. Nah, di sini kan ketika dia membeli jeruk 18, dia 1. Ketika dia membeli jeruk 14, pisangnya adalah 3. Ah, kurang lebihnya di sini. 14, 3. Tuh. Nah, begitu seterusnya. Sampai dengan, nggak usah semua kita gambarkan, sampai dengan misalnya yang ketika 2, 9. Ketika 2, 9. Jeruknya 2, pisangnya 9. Berarti kurang lebihnya di sini. 2, 9. Set. Nah, kemudian kita membuat yang namanya titik origin. Titik origin, kita akan buat dulu titik originnya. Titik origin itu adalah titik yang dari titik 0. Nah, kita buat seperti ini. Set. Nah, ini sebagai patokannya aja. Nah, seperti ini. Jadi, kurva indifferent curve kalau kita gambarkan, dia akan memiliki bentuk cembung. Cembungnya seperti apa?
Cembung, yang namanya cembung adalah ini. Jadi kurang lebih titiknya begini. Seta, begitu. Nah, ini di sini ya. Nah, ini kurva indifferent curve atau disebutnya adalah IC, indifferent curve. Jadi tepat cembungnya ada di titik origin. Cembungnya ada di titik origin ini di sini. Cembungannya itu ada di titik origin. Nah, ini maksudnya apa nih gambar yang tadi ini nih, yang biru, indifferent curve-nya ini. Ini adalah total utilitasnya si konsumen. Tadi kan kita udah hitung bahwa total utilitasnya adalah baik itu untuk kondisi yang kuantitinya 18, beli pisangnya cuma 1, baik itu beli jeruknya cuma 2, beli pisangnya 9, tetap total kepuasannya, total utility-nya adalah 100. Ini akan digambarkan begini. Jadi ketika dia beli 18, kemudian 18 untuk jeruk, pisangnya 1, tetap. Nah, ini dia. Ini kurvanya kira-kira seperti itu. Tetap 100. Jadi, kurva indifferent curve, semakin dia, tadi kan ada titik origin ya, semakin dia menjauh dari titik origin, misalnya ada kurva indifferent curve yang baru, sini, indifferent curve 2. Kemudian ada lagi kurva indifferent curve 3 misalnya. Set. Nah, ini IC3. Semakin dia menjauh dari titik origin, berarti total utilitasnya si konsumen tersebut akan semakin meningkat. Misalnya, tadi kan kita udah hitung 100 ya. Ternyata si konsumen tersebut di sini berubah preferensi konsumsinya jadi 120, sehingga begini gambarnya. Di C3 jadi misalnya 130, meningkat dia. Meningkat, utilitas konsumennya menjadi meningkat. Total utilitas konsumennya meningkat. Kenapa itu bisa jadi meningkat kayak gitu? Nah, kenapa indifferent curve bisa meningkat atau yang dikatakan kepuasan konsumen menjadi semakin meningkat ya. Jadi kalian tuh kalau misalnya beli barang kan kayak misalnya sekarang banyak tuh lagi ada promosi gitu. Beli 1 dapat 2 gitu, beli 2 dapat 1. Oh enggak ya, nggak mungkin. Beli 3 dapat 5 gitu kan. Konsumen itu akan merasa kepuasannya lebih daripada biasanya ketika dia mampu mendapatkan barang dengan harga yang sama tapi kuantitasnya lebih banyak, ya nggak? Gitu kan? Coba kita lihat sekarang indifferent curve yang pertama, yang IC1 pada saat jeruknya 18, ya nggak? Ini akan tercipta kondisi indifferent curve yang pertama, 18 jeruknya 1. Tapi pada kondisi indifferent curve yang kedua, lihat di sini. Ya. Sama jeruknya 18. Tapi pisangnya dapat 6. Ya, tapi pisangnya dapat 6. Berarti ini apa nih? Pengaruhnya dari apa coba? Karena ternyata mungkin harga pisangnya turun sehingga tadinya dia cuma mampu membeli 1, jadi dengan kondisi yang sama tadi 10.000 dia mampu membeli sebanyak 6. Akhirnya meningkatkan kepuasan konsumen, meningkatkan utilitasnya konsumen, gitu. Kalian prakteknya begini lagi juga nih. Kalian sering kan ngelihat di Indomaret atau di Alfamart gitu di depan mejanya, nggak sekalian Pak, gulanya ini lagi promo loh. Nah, itu tujuannya apa? Untuk meningkatkan kepuasan konsumen. Nah, gitu kan. Dia akan mendapatkan barang lebih banyak dengan mengeluarkan biaya yang sama.
gitu, ya kan? Nah, sehingga kita mengetahui perilaku konsumen dari indifferent curve tersebut, gitu. Nah, balik lagi kan tadi ke contoh yang Indomaret tadi itu, Alfamart gitu. Dia pas nawarin, oh karena Bapak udah belanja lebih dari 50.000, bisa nih Pak beli ini, cuman harganya biasanya 10.000 jadi 8.000 gitu kan. Turun kan. Maksudnya apa dia? Indomaret ngelakuin kayak gitu. Ini kan perusahaan dagang kan, dia punya persediaan barang dagang. Kalau persediaannya nggak laku, daripada kadaluarsanya udah nyampe, ya kan, malah rugi kan. Nah, caranya salah satunya adalah dengan itu. Yang penting gue balik modal lagi aja dah, gitu. Sehingga konsumen yang tadinya nggak mau beli, ya nggak, tadinya nggak butuh barang tersebut, jadi ditawarin begitu deh. Oh iya ya, betul juga tuh, kan gitu kan. Lumayan juga tuh, untung 2.000 gitu kan. Nah, cuman masalahnya sekarang, nah tadi kan alih-alihnya dia menurunkan harga kan, yang tadi pisang itu kan. Tadi kita kita sekalian ngomongin aplikasinya di dunia bisnis. Cuman masalahnya ketika orang ditawarin begitu, promo begitu, nggak semua orang mampu membelinya. Berarti kan dia harus ngeluarin duit lebih. Tadinya dia cukup bayar 15.000, ya kan? Tapi karena ada promo kayak gitu, dia harus ngeluarin lagi sebanyak 8.000, ya kan? Tadinya kalau di kantongnya cuma 15.000, ya kagak cukup tuh. Promonya nggak bisa diambil, kan gitu. Nah, sehingga selain kita memperhitungkan indifferent curve, kita juga yang memperhitungkan yang namanya budget line, anggaran pendapatannya konsumen, budget line. Sehingga ketika kita melakukan promo, itu konsumen kita bisa nangkep, bisa memanfaatkan. Jangan sampai kita ngelakuin promo tapi si konsumen budget lainnya nggak nyampe sana. Kayak gitu loh. Kira-kira paham gak nih? Nah, paham.